Selamat malam, perkenalkan nama saya Andre Novaldi sebagai host. Kali ini kita akan membahas berbagai teknologi multimedia yang ternyata sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari saat kita melakukan video call, menonton YouTube, belajar secara online, bermain game, hingga menggunakan kecerdasan buatan yaitu AI. Kali ini kita akan mengupas beberapa topik penting yaitu teknologi VoIP, konsep augmented reality dan virtual reality, artificial intelligence dalam multimedia, perkembangan jaringan 5G dan 6G, perbedaan multimedia standalone dengan multimedia berbasis jaringan, strategi distribusi multimedia seperti live streaming dan video on demand, hingga bagaimana masa depan multimedia dalam 5-10 tahun mendatang. Untuk membahas semuanya, saya sudah ditemani oleh dua narasumber atau teman saya. Tolong perkenalkan diri. Saya Andro. Perkenalkan, saya Raka Hadi Yazid. Kita mulai dari teknologi yang hampir setiap hari kita gunakan yaitu VoIP. Sebenarnya apa itu VoIP? Oke, jadi gini. VoIP itu atau singkatan dari Voice over Internet Protocol. Itu merupakan teknologi yang komunikasi suara dilakukan melalui jaringan internet. VoIP ini berbeda dengan telepon konvensional yang menggunakan jaringan PSTN. VoIP mengubah suara menjadi data digital, kemudian mengirimkan melalui jaringan IP sebelum diubah kembali menjadi suara di perangkat penerima. Oh, berarti kita pakai WhatsApp atau Zoom gitu sebenarnya pakai menggunakan VoIP gitu ya? Enggak, terus mas. Untuk aplikasi menggunakan VoIP itu seperti WhatsApp Call, Telegram, Discord, bahkan sampai Google Meet loh. Nah, dalam sebuah aplikasi juga Microsoft Teams hingga Zoom. Semuanya itu memanfaatkan sebagai teknologi VoIP karena jauh lebih efisien dan fleksibel. Untuk prosesnya gimana? Bisa dari suara dari mikrofon seperti ini, itu dikonversi menjadi data digital menggunakan kodek, kemudian dibagi menjadi paket-paket data dan dikirim melalui internet. Di sisi penerima seperti kita semua ini, paket tersebut disusun kembali dan diubah menjadi suara hingga percakapan berlangsung hampir tanpa terasa ada jejak. Jadi kelebihan VoIP ini apa? Nah, untuk kelebihannya dari biaya komunikasi lebih murah, terjangkau, dan dapat digunakan di mana saja selagi ada internet. Untuk mendukung video call itu sebagai konferensi hingga berbagai layar. Namun kualitas komunikasi sangat tergantung pada kestabilan koneksi pada internet. Namun dalam keamanan jaringan. Oke, sekarang kita beralih ke teknologi multimedia yang sedang berkembang sangat pesat yaitu AR, VR, dan AI serta jaringan 5G dan nantinya 6G, 6G. Apa perbedaan AR dan VR ini? Oke, untuk AR atau augmented reality itu mendapatkan objek digital ke dunia nyata. Sedangkan VR atau virtual reality membawa pengguna masuk ke lingkungan virtual tentunya menggunakan headset khusus. Bisa diberi contoh AR? Untuk contoh-contohnya dari fitur Instagram, lalu aplikasi seperti Pokemon Go. Nah, itu kan menggunakan AR. Nah, sedangkan untuk bagian medannya itu seperti Quest atau PlayStation VR yang itu digunakan sebagai contoh VR-nya. Lalu gimana sama AI multimedia? Nah, untuk Mas Andro, untuk AI multimedia itu untuk kecerdasan buatan untuk mengolah gambar, video, suara, animasi maupun teks secara otomatis. AI ini dapat membantu membuat konten seperti mengedit video, mengenali wajah, menghasilkan gambar, dan menerjemahkan bahasa hingga memberikan rekomendasi konten. Berarti kita pakai AI hampir setiap hari. Nggih, terus Mas. Soalnya ini kebanyakan saat menggunakan seperti aplikasi yang gunakan AI sekarang yang sangat familiar yang digunakan saat ini seperti ChatGPT, Subtel, otomatis dari YouTube, Google Assistant, dan Siri maupun dari rekomendasi lah dari video TikTok dan seperti Netflix juga termasuk. Semuanya itu melibatkan AI gitu. Terus peran jaringan 5G dan 6G
Bagaimana? Untuk 5G itu menghadirkan kecepatan tinggi dan latensi rendah sehingga streaming video 4K, gaming, video conference maupun AR dan VR itu dapat berjalan lebih lancar. Sementara untuk 6G itu diperkirakan akan mendukung komunikasi berbasis AI secara real time dengan pengalaman multimedia yang jauh lebih imersif. Sekarang kita bandingkan multimedia standalone dan multimedia berbasis jaringan. Apa sih perbedaannya? Untuk multimedia standalone itu dapat digunakan tanpa internet. Semua data sudah tersimpan di perangkat, misalnya video di laptop seperti ini, presentasi offline atau aplikasi pembelajaran yang diinstal di komputer. Kalau multimedia berbasis jaringan itu bagaimana? Kalau menurut saya ini jenis ini dari segi membutuhkan koneksi internet sih. Karena data berada di server atau di cloud. Nah, contohnya seperti di aplikasi YouTube, Spotify, Netflix, Google Drive maupun Zoom. Lalu kelebihan ini masing-masingnya apa? Untuk standalone itu lebih stabil, cepat, dan tetap bisa digunakan tanpa internet. Namun pembaruannya itu harus dilakukan secara manual. Sedangkan multimedia itu berbasis jaringan yang lebih fleksibel, namun mudah diperbarui dan mendukung kolaborasi, namun sangat bergantung pada kualitas internet. Dalam dunia multimedia kita juga mengenal dua strategi distribusi utama, yaitu live streaming dan video on demand. Apa sih perbedaannya? Untuk live streaming itu mas, itu penyiaran video secara langsung melalui internet. Penontonnya itu menyaksikan kejadian saat itu juga, misalnya pertandingan olahraga, konsep, webinar, atau live TikTok. Kalau menurut saya itu, sedangkan video on demand itu atau disebut juga FOD ya, memungkinkan sebagai pengguna menonton video kapan saja. Namun video itu sudah direkam terlebih dahulu lalu disimpan pada di server. Contohnya seperti di aplikasi YouTube, Netflix, Disney, Prime Video maupun platform pembelajaran online gitu mas. Oh, jadi kalau mau interaksi langsung enak di live streaming. Terus sedangkan untuk belajar atau hiburan berarti fleksibel, lebih cocok menggunakan video on demand ya. Iya benar mas. Terus lalu sekarang mari kita lihat manfaat multimedia secara keseluruhan. Apa kelebihan? Untuk keseluruhan dari multimedia sih membuat informasi lebih menarik sih dan mudah dipahami lah. Untuk sebagai meningkatkan interaksi pengguna, namun mempercepat dari segi komunikasi serta mendukung pendidikan maupun dunia bisnis, kesehatan dan hiburan. Tapi tentu ada tantangannya kan? Ya betul mas. Konten multimedia itu membutuhkan perangkat yang cukup baik, penyimpanan yang sangat besar, dan koneksi internet yang stabil. Selain itu ada tantangan keamanan data, pelanggaran hak cipta, penyebaran informasi palsu, hingga meningkatnya screen time. Gimana prediksi multimedia 5-10 tahun ke depannya? Kalau pribadi sih dari segi AI ya, ini semakin membantu sih proses pembuatan video dari segi gambar, segi musik, dari segi animasi. Dalam AR dan VR ini akan semakin realistis. Dengan cloud computing akan membantu penyimpanan semakin praktis. Nah, sementara di jaringan 5G dan 6G akan memungkinkan pengalaman multimedia yang lebih cepat dan lebih cerdas dan juga lebih interaktif. Oh, terus untuk dampaknya untuk masyarakat itu gimana? Kalau untuk konteksnya AR dan VR itu ya mas, pendidikan itu pasti akan menggunakan simulasi virtual. Dokter dapat melakukan pelatihan berbasis AR. Perusahaan mengadakan rapat virtual menggunakan avatar digital. Hiburan jadi semakin imersif. Tapi namun perkembangan tersebut harus diimbangi dengan keamanan data, etika penggunaan AI, serta pemanfaatan akses teknologi. Oke, kita sudah berada di penghujung podcast ya. Hari ini kita telah membahas bagaimana VoIP mengubah cara kita berkomunikasi melalui internet, kemudian mengenal teknologi AR, VR, AI multimedia serta jaringan 5G dan 6G yang semakin mendorong perkembangan multimedia modern.
Kita juga membahas perbedaan multimedia standalone dan multimedia berbasis jaringan, strategi distribusi melalui live streaming dan video on demand, hingga melihat kelebihan kekurangan serta potensi perkembangan multimedia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Dari pembahasan dapat kita simpulkan bahwa multimedia akan terus berkembang menjadi lebih cerdas, interaktif, dan semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia. Tantangan seperti keamanan data privasi dan etika penggunaan AI juga perlu menjadi perhatian agar pengembangan teknologi dapat memberikan manfaat yang maksimal. Terima kasih kepada kedua narasumber ini, teman saya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Mas Andre. Sampai jumpa di episode berikutnya.